semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk pelatihan MC ini. Sebelum mulai pelatihan, malah kita buka dengan doa dulu. Mari kita membaca kemenangan Kristus dan nama Bapa dan kita tanpa mic juga nggak apa-apa. Nanti mic-nya untuk pelatihan aja. Selamat pagi ibu cantik semuanya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu Titi yang sudah bersedia menjadi narasumber di pelatihan yang kita cintai. Semoga ibu-ibu semua dapat mengikutinya dengan baik dan pastinya ini bermanfaat buat diri ibu sendiri, buat lingkungan, buat wilayah, buat gereja dan buat organisasi kita. Semoga nanti kalau diminta untuk membawakan MC di lingkungan atau di wilayah atau di WKRI bisa selalu iya gitu ya. Jadi kita belajar bersama Bu Titi. Semoga semua ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan buat kita semua. Terima kasih Bu Titi untuk pelayanannya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Selamat berlatih ibu-ibu. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut aja ya Bu ya. Monggo Bu Titi kami persilakan. Mbak Etna, semua acara kita pada acara kita dari pagi hingga siang nanti. Karena ruangan kecil dan mic-nya sedikit bermasalah, kita tanpa mic ya, kita sepakati tanpa mic nanti pada saat praktek saja. Baik, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, luar biasa. Semangat. Siap mengikuti acara kita pada pagi hari ini hingga baik teman-teman semua, saya menyapa dengan teman-teman saja ya. Pada pagi wawasan kita, pengetahuan kita, belajar bersama untuk menjadi seorang MC atau pembawa acara. Saya melihat ada beberapa yang belum kenal saya perlu memperkenalkan diri nggak? Perlu dong. Perlu ya. Ada yang belum kenal, baik. Kita perkenalan diri dulu ya supaya nanti suasananya menjadi lebih nyaman. Nama saya Titi Suyadi. Saya anggota Wanita Katolik RI Ranting Santa Laurencia. Jadi saya masih aktif sebagai anggota ranting dan kebetulan saat ini ketua ranting saya juga hadir di tempat ini di pelatihan. Beliau adalah Ibu Ida. Terima kasih. Profesi saya saat ini itu sebagai ibu rumah tangga biasa yang mengurus keluarga. Dan juga tugas terberat saya saat ini sehingga saya tidak lagi bekerja adalah mengurus orang tua saya, ibu saya yang sakit, yang sudah lumpuh, sehingga saya tidak bisa bekerja kantoran lagi dan juga tidak bisa lagi aktif di organisasi DPC. Sebelumnya saya aktif di cabang ini selama 15 tahun. Saya menjadi sekretaris DPC sejak tahun 2000 sampai dengan 2015 untuk 5 ketua. Mulai dari waktu itu Bu Markatap, ada yang mengenal Bu Markatap itu seangkatan dengan ibunda dari Mbak Ice. Jadi itu Bu Markatap, kemudian Ibu Yitno, kemudian Ibu Damanik, Ibu Unggul, dan terakhir Ibu Maria Slamet. Ada yang tahu Bu Maria Slamet ya saat ini masih aktif di cabang. Setelah itu mundur dari sekretaris karena saya sudah sedikit berat di rumah, tugasnya sudah mulai merawat ibu yang sakit. Saya menjadi ketua bidang humas. Itu periode terakhir sampai dengan tahun 2018. Setelah itu saya mengundurkan diri hanya di rumah saja.
Selain menjadi ibu rumah tangga, juga dulu aktif di organisasi. Saya juga dulu sering atau aktif sekali bahkan menjadi MC. MC-nya di sini bukan ngomong cucu ya. Sebentar lagi mau Nah, sebentar lagi saya ngomong cucu ya, tapi sebentar lagi memang saya ngomong cucu. Tapi mungkin masih sedikit-sedikit MC beneran. MC-nya bukan ngomong cucu tapi apa sih MC? Pembawa acara. Pembawa acara atau kepanjangannya apa? Master of Ceremony. Master of Ceremony. Ya, jadi masih sekali-sekali kalau kangen aja. Kalau kangen karena memang menjadi MC itu benar-benar butuh persiapan, butuh waktu dari persiapan sampai sesudahnya. Sementara saya di rumah harus mengurus orang tua. Saya rasa perkenalan saya cukup. Jadi, oh ya, mungkin MC yang paling sering saya laksanakan itu saya jalankan adalah MC pengantin. MC pengantin itu yang paling sering dari tahun pertama kali saya MC tahun 1983 itu masih SMA, masih duduk di bangku SMA. Itu 1983 itu MC yang dibayar ya, MC bayaran itu tahun 1983. Selain meng-MC pengantin, saya juga pernah MC seminar, kemudian rapat anggota, serah terima jabatan, sertijab, panggung hiburan yang besar, yang di aula besar, di gedung besar, kemudian juga di lapangan terbuka, upacara 17 Agustus yang sangat formal itu juga di sebuah lapangan terbuka yang sangat besar. Dan yang paling susah kelihatannya gampang bagi saya adalah MC di rumah duka. Kenapa susahnya? Ada yang tahu mungkin? MC di rumah duka itu susah ya, karena yang kita MC itu keluarganya sedang berduka semua. Biasanya kalau kita MC itu kan suasana batin kita harus gembira, harus terpancar muka yang fresh. Sedangkan itu di rumah duka, menurut saya lebih susah daripada saya suruh MC pengantin atau MC hiburan. Tapi sebagai MC kita tetap harus bisa. Nah, baik, perkenalan saya itu saja. Saya memang sering menjadi MC, tapi bukan berarti saya pakar MC. Saya duduk di sini bukan karena saya pakar, tetapi karena pengurus cabang tahu saya sering MC, di paroki juga sering MC. Jadi intinya saya memiliki satu jam terbang MC yang lebih banyak dibandingin teman-teman semua yang saya yakin juga semuanya pasti sudah pernah MC. Jadi mungkin pengalaman saya, jam terbang saya lebih banyak. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, sekaligus kita belajar bersama. Mungkin saya juga terima masukan dari teman-teman bisa menjadi MC yang lebih baik lagi. Jadi bukan karena saya pakar, tetapi karena saya memiliki jam terbang yang lebih banyak dan ingin berbagi dan belajar bersama teman-teman semua di sini. Setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi nanti bagi teman-teman khususnya yang sudah pernah MC, kalau ada hal-hal yang ingin diungkapkan dan dibagikan juga di tempat ini, itu baik sekali. Ya, saya rasa perkenalan saya cukup. Kita akan segera memasuki sesi pertama, sesi teori ya. Tapi baik, supaya lebih enak lagi, secara singkat saja kita juga saling berkenalan supaya yang lainnya juga bisa mengenal. Berdiri, sebutkan nama saja. Gitu ya. Baik, dari Mbak apa? Tiara. Oh, saya. Berdiri. Saya lihat ini untuk dokumentasi. Perkenalkan, saya Tiara. Saya sekarang sedang membuat satu channel, yaitu untuk kita semua, namanya WMK. Nah, saya harap diizinkan untuk memposting juga untuk kegiatan WK hari ini. Gitu ya. Udah, perlu apa lagi? Udah, cukup. Nama aja. Nama ini aja ya, supaya kita menghemat waktu juga. Oke. Menghemat waktu ya. Salam kenal. Nama saja. Silakan.
Selamat pagi ibu semua, nama saya Dewi dari lingkungan Perempuan 2. Saya satu wilayah Kecamatan Titik. Di sini gereja saya bertugas sebagai sakristi, jadi saya berharap dengan pelatihan ini saya bisa ngomong lancar di depan teman-teman. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Ica, kita urut aja. Ya, selamat semuanya. Saya Ica dari Ranting Santa Ana, Cipas 3. Salam kenal. Halo, saya Didi dari Santa Veronica. Ini ya. Iya. Selamat pagi, perkenalkan saya Sisil. Saya mewakili Ranting dari Ranting Immaculata. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ida dari Ranting Santa Laurencia. Terima kasih. Halo. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Beda, saya mewakili Ranting Santa Ursula. Terima kasih. Mbak Beda, Mbak Ida. Beda kan? Selamat pagi, saya Vera dari Ranting Santa Maria. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Feby. Saya perwakilan dari Ranting Santa Veronica. Terima kasih. Veronica. Iya, Veronica itu Bulanti ya. Oke, ya. Baik, kita langsung saja masuk teori yang pertama. Mungkin semua sudah mengetahui bahwa MC itu adalah bagian dari kegiatan public speaking. Jadi sebelum saya memaparkan teori MC, sedikit kita mengenal itu apa itu public speaking ya. Mbak, nanti aku minta maaf. Oke. Kasih. Yang sudah dapat kita buka lembaran fotokopian dulu. Kita sedikit mengetahui dulu apa itu public speaking. B. Kemudian habis A, I, U. Bu. Perhatikan mulut saya, jangan takut jelek. Oke, jangan takut jelek. Bu. Babi, bu, bebo, ya. Kemudian selanjutnya C. Jadi habiskan itu semua huruf itu. Lakukan berulang-ulang. Caci, cu, ceco, dadi, du, dedo. Tapi satu-satu. Ca. Kita belajar sedikit ambil teater ya. Jadi anak-anak teater itu latihan sedikit. Ya, jadi kemudian tadi ca, selanjutnya da, di, du, dan seterusnya sampai habis. Saya tidak perlu menyelesaikannya sampai habis, nanti waktu kita habis. Oke? Ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian itu artikulasi segala intonasi tadi itu udah. Tadi kita udah otomatis belajar intonasi, dinamisasi. Tadi kan pelan, makin lama makin kencang. Jadi udah satu paket. Nah, selanjutnya adalah menguasai bahasa dengan baik dan benar serta mampu menggunakannya pada waktu dan tempat yang benar. Bahasa yang baik dan benar. Mampu menggunakannya pada waktu dan tempat yang benar. Kalau audiens kita orang tua, semuanya ya jangan pakai bahasa gaul. Ya, jangan pakai bahasa gaul. Jadi itu tempat dan waktu yang benar.
Kalau memang audiens kita seumuran Mbak Dewi ini, ya boleh kita bahasanya yang lebih nyantai, lebih gaul ya. Kalau orang tua banyak kan pada bingung deh kalau diajak ngomong yang bahasa-bahasa yang, apalagi bahasa-bahasa yang alay, ya. Jadi itu tempat dan waktu yang benar. Kemudian mencari pengetahuan. Caranya, ubah aja di mulut, dibuat aja deh, mulut dan lidah. Yang pertama, lidah kita lipat ke atas, sentuh dengan langit-langit. Tahan beberapa detik, kemudian lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Mbak siapa di belakang Pak Ica? Coba saya pengen lihat mulutnya ya. Jadi seperti itu, senam mulut yang gampang, dilipat ke atas, dan kemudian goyang ke kanan. Jadi itu tahan berapa detik, nggak usah takut jelek. Ya. Itu mulut dulu ya. Jadi julurkan aja lidahnya, nggak apa-apa kita merek-merek deh. Julurkan lidahnya, itu nanti sampai terasa enak ya, lemas. Kemudian buka mulutnya selebar mungkin. Beberapa kali. Kemudian selanjutnya alis. Nah, pintar. Ya, angkat alisnya. Ini senang wajah. Ya, karena kita nanti memakai ini juga ya, kita perlu sedikit mengangkat alis ini supaya penulisan itu yang paling gampang, yang paling mudah. Kemudian bahu ya, bahu, ya senang-senang dengan kita aja ya. Kenapa kita perlu pakai tangan kita ya? Kita akan memegang mic ya, itu supaya nggak kaku-kaku banget ya. Kemudian kita juga perlu begini, lemaskan ini. Kenapa saya perlu lemaskan ini? Mungkin suatu saat ini kita jatuh, pulpen kita jatuh. Ingat, sebagai seorang pembicara publik, terlebih sebagai seorang MC, jangan pernah ngambil begini. Gimana cara ngambilnya? Ada yang bisa mencontohkan? Nggak beda? Nah, seperti itu. Jadi kita jongkok seperti ini. Ini kan kalau kita kondisinya kaku sebelumnya, ini kan juga nggak enak ya. Itu jadi senam memang paling banyak di wajah, tapi kemudian syarat-syarat yang lain juga perlu dikenal. Seperti itu. Ya, jadi saya kan semua yang hadir di sini nanti kalau lagi nge-MC atau barang ngejatuh jangan menunduk, langsung begini, tapi tekuk dulu dengkulnya. Seperti itu. Ya. Ini. Kemudian ini untuk senam bisa dipelajari sekarang banyak kok itu di internet ya, banyak di Google itu banyak. Kalau ini yang saya ini tadi itu adalah yang saya peroleh yang dari dulu ya, seperti itu, dan sampai saat ini masih relevan saya lakukan terus. Baik, selanjutnya senyum dan kepalkan tangan sambil berkata, ya saya pasti bisa, ya saya pasti bisa, ya saya pasti bisa. Semua akan mencapai. Pede kita langsung naik ketika kita mengucapkan ya saya pasti bisa. Karena yang paling penting tadi adalah PD, percaya diri. Oke. Adalah berdoa. Jangan lupa setiap mau menjalankan tugas kita selalu berdoa terlebih dahulu. Karena semuanya akan berjalan baik dengan restu yang di atas semua agama. Jangan sombong kita bisa itu karena diri kita sendiri, enggak, bukan, tapi restu yang di atas. Jadi sempatkan berdoa sebentar, minta bimbingan Tuhan. Oke. Nah,
hal kecil, tetapi itu menentukan kualitas Anda. Matikan dulu mic-nya, baru dicabut. Kemudian lagi enak-enak ngomong, seperti ini, tiba-tiba mic mati. Misalnya lagi memberikan bla 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 bla, mic-nya mati. Jangan terus ditaruh terus ke belakang cari panitia dari sini, memang jangan seperti itu ya. Saya harap yang sudah ada di sini tidak lagi melakukan hal itu, tetapi akan lepaskan mic atau tak apa-apa tetap di tangan, tapi biasanya memang dilepaskan. Berbicara lebih keras, misalnya yang termasuk makanan sehat adalah ini nasi, sayur, misalnya ya, 4 sehat 5 sempurna adalah misal makanan 4 sehat 5 sempurna adalah nasi, bla 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 bla. Tiba-tiba mic-nya mati. Makanan 4 sehat 5 sempurna, keraskan volume suara. Nggak perlu ditaruh dulu atau ke belakang cari mic, nggak perlu. Tapi keraskan volume suara. Seperti itu. Ya, jadi keraskan volume suara. Anda terus aja bicara, nanti panitia itu udah waduh mic-nya mati. Pasti panitia akan buru-buru tuh cari mic, dikasihkan ke kita, dan saat memberinya ucapkan terima kasih. Jadi nggak perlu ya, jangan ya. Atau ribut sendiri, aduh mic-nya mati, tolong. Jangan. Mic-nya mati nih. Ada nggak yang pernah? Jangan ya. Jadi kalau memang mic-nya mati, ya sudah, berbicara tanpa mic, keraskan volume suara. Panitia pasti akan cepat tanggap, dia akan segera mencari mic pengganti. Seperti itu. Baik, teori singkat public speaking sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu, bagaimana misalnya kita sudah berhasil menjadi public speaker, tapi ternyata ada satu momen kita dipercayakan untuk membawakan satu acara tersebut. Namun di dalam acara tersebut banyak ahli-ahli yang memang sudah jago lah di bidang membawakan acara. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut gitu, supaya ibaratnya kita tuh nggak merasa terbebani dengan hal ada senior kita nih, untuk gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap menjalani tugas kita sebagai MC dengan baik. Oh, MC ya. Nah, jadi MC ya. Oke, MC nanti ya kita bahas ya. Kita yang masih public speaking yang umum dulu. Belum Bukan MC sih Bu, tapi lebih ke public speakernya gitu loh. Bagaimana cara kita, apalagi kan maksudnya audiens kita nih contoh ahli-ahli atau senior kita lah gitu kan, bagaimana caranya kita tetap membawakan materi atau menyampaikan materi itu tetap sesuai dengan jalurnya gitu, jadi kita nggak merasa terbebani gitu loh. Oke, Pak Febi. Biasanya malam gembira resepsi hari ulang tahun ke-470 daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di belakang. Mbak Irin. Oh. Ternyata diganti jadi Mbak Irin, disebutin jabatan lengkapnya, jadi kita harus tahu dulu. Mbak Irin, kabar ini ya. Kabar ini saja Jabatannya. ya, jabatannya. Ya, oke. Iya, yang terhormat. Yang terhormat Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Santo Robertus Belarinus. Sebentar, DPC itu Dewan Pengurus atau Dewan Pimpinan? Kalau saya Dewan Pengurus ya. Dewan nggak boleh salah. Baru Ibu. Dan Mbak Irin bukan ketua, wakil ketua. Jadi langsung disesuaikan ketika ketuanya nggak ada, diganti langsung sesuaikan jabatannya. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia. Sebentar, untuk ini nggak perlu pakai ibu ya, jadi langsung jabatannya. Wakil Ketua, yang terhormat Wakil Ketua 1
Yang terhormat Wakil Ketua 1 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Robertus Belarminus Cililitan, Ibu Kabalini. Yang terhormat narasumber seminar Senam Otak Dr. Caroline. Yang kami hormati Bapak, Ibu peserta seminar Senam Otak. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami haturkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan seminar Senam Otak. Seminar Senam Pakai yang ini aja, biar dia. Yang terhormat, Ya, kurang dekat mic-nya, terlalu jauh. yang terhormat Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Robertus Belarminus Cililitan. Ibu Teresia. Saya panggil ketua, tapi hadir lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Saya Nggak Mbak siapa tadi? Mbak Sisil. Mbak Sisil, Pak Sisil,